Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan ya. Partai Demokrat desak koalisi Nasdem dan PKB buat nama baru, jangan pakai perubahan. Katanya begitu ya. Padahal awalnya ya dari Partai Nasdem ya dengan PKS begitu kan ya, ketika waktu itu bertemu begitu kan ya, sudah menggaungkan perubahan begitu ya. Tapi setelah belakangan ini begitu kan setelah dideklarasikan oleh Partai Demokrat begitu malah ditambahi perubahan dan perbaikan ya. Saya kira perubahan dan perbaikan itu bukan hanya dari Partai Demokrat begitu ya. Perbaikan itulah yang justru begitu kan ya apa namanya setelah sejak deklarasi dari Partai Demokrat itu ada perbaikan di situ begitu. Jadi kalau ada yang mendesak Partai Demokrat mendesak bahwa jangan menggunakan kata perubahan, ya gimana begitu kan? Ini kan aneh begitu ya. Dari hasil musyawarah tentu itu kan sampai segitunya Partai Demokrat itu begitu ya. Saking apa namanya pusingnya begitu kan ya melihat ini semua ya. Saking mungkin yang tidak ada lagi yang mau dituduhkan begitu ya sampai-sampai nama perubahan saja didesak begitu jangan dipakai katanya. Diklaim sebagai ya jargon dari Partai Demokrat begitu. Sejak oposisi Partai Demokrat sudah menggaungkan perubahan katanya begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya itulah Partai Demokrat begitu ya. Saya kira partai yang kemudian apa ya kok kayak anak kecil begitu ya. Kenapa saya sebutkan seperti itu begitu ya? Apa-apa merasa terzalimi, apa-apa merasa dihianati, apa-apa merasa ini kan kontestasi politik begitu kan. Kok dalam kontestasi politik itu apapun keadaannya begitu. Apapun yang dilakukan tetap kita hadapi begitu. Kira-kira kan seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya Partai Demokrat ya tegaskan ya tetap di koalisi perubahan ya tegaskan tetap di koalisi perubahan desak Anies Mohaimin buat nama baru katanya begitu ya. Bikin nama baru aja koalisi perubahan berubah. Ya biar buat aja koalisi perubahan berubah begitu ya. Lah galaunya ngalahin ABG yang lagi buper ya, yang lagi puber katanya begitu. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Ada yang mengatakan rame bener ya. Huru haranya begitu ya, katanya begitu ya. Anak Bepo lagi ngambek. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kritikan-kritikan dari netizen begitu. Saya kira kita harus hargailah satu sama lain begitu. Kira-kira kan seperti itu. Karena ini adalah panggung politik begitu kan ya. Karena menjadi sosok itu bukan sekedar hanya menjadi sosok begitu, tapi bagaimana kita menciptakan di situ dan bisa menang begitu kan. Bukan kalah begitu. Kira-kira kan seperti itu begitu ya. Bahkan kader Demokrat lagi pada lucu-lucunya ya. Kritikan-kritikan luar biasa dari netizen begitu. Saya anggap bahwa begini ya, Partai Demokrat itu seharusnya mengambil sikap yang begitu santai begitu ya, yang kemudian gabunglah ajak yang lain, goda PKS di situ begitu ya. Karena pada hakikatnya selama ini kan PKS tidak digoda, P3 tidak digoda, coba goda begitu, biar kalau dia punya merasa strateginya lebih pinter begitu ya dari Partai Nasdem, goda mereka agar Anies Baswedan ya dengan Caimin bubar begitu kan. Ya kan begitu logikanya begitu. Jadi ini kan menganggap tidak begitu kan ya, malah menunjukkan bahwa wah egoisnya luar biasa di situ begitu. Sehingga apa yang terjadi? Marah-marah, kader-kadernya tidak terkontrol di situ begitu. Yang terjadi apa begitu? Yang terjadi banyak spekulasi, bahkan masyarakat tidak begitu simpati lagi kepada Partai Demokrat begitu ya. Tetapi mari kita bacakan terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya beritanya begitu, Partai Demokrat desak koalisi Nasdem dan PKB buat nama baru ya, jangan pakai perubahan begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Koordinator juru bicara Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrat Harzaki Mahendra Putra mendesak koalisi Partai Nasdem dan PKB membuat nama baru dan tidak memakai kata perubahan begitu. Ya masalah kata-kata perubahan ya di apa namanya dipermasalahkan begitu. Saya kira janganlah begitu ya. Seperti apa yang saya sampaikan dari sebelumnya begitu kan, komentar-komentar netizen sangat luar biasa sekali mengkritik habis-habisan Partai Demokrat begitu ya.
Harzaki mengklaim nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP digunakan Ketua Umum ya Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, bukan ya oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, katanya begitu ya. Koalisi Perubahan itu bukan dari Surya Paloh, bukan dari Nasdem yang menggaungkan perubahan itu. Mas AHY bertahun-tahun, katanya begitu. Setelah menjadi sekarang begitu ya diungkapkan ya Koalisi Perubahan. Ya kita ganti saja perubahan dan apa begitu kan. Ya kita lihat saja begitu ya. Yang menyebutkan mulanya Demokrat, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera sepakat untuk menandatangani piagam kerjasama perubahan dan mengusung bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan ya. Coba bayangkan begitu ya, betapa gelisahnya pada waktu itu Anies Baswedan ya, lalu kemudian diterpa, dikritik habis-habisan oleh kader Demokrat begitu kan, harus deklarasi, harus deklarasi, harus deklarasi begitu, ancamannya luar biasa begitu ya. Untunglah ada Partai Nasdem, santai, santai, santai begitu, kira-kira seperti itu begitu ya. Ini semakin menarik begitu kan, kenapa semakin Partai Demokrat itu semakin kepanasan? Ya karena memang semuanya itu serba salah apa yang dilakukan Anies Baswedan saat ini begitu ya. Yang menyebutkan mulainya Demokrat, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera PKS sepakat untuk menandatangi piagam kerjasama perubahan dan mengusung bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan. Akan tetapi usai Nasdem mendeklarasikan Anies berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, ya Demokrat mencabut dukungan untuk Anies Baswedan. Ada yang tidak komitmen, mengapa sih ya nama bawa perubahan, buat nama barulah, entahlah koalisi apa ya, ujar Harzaki. Kami tidak hengkang dan tidak keluar, mereka berbuat koalisi baru, tegas dilansir oleh kompas.com ya. Bahkan di satu sisi yang mengatakan pihaknya sudah bukanlah mitra koalisi Partai Nasdem. Sebelumnya Partai Demokrat resmi menyatakan keluar dari KPP mengusung Anies Baswedan ya melalui sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat. Pencabutan dukungan dan keluarnya Partai Besutan Susilo Bambang Yudhoyono SBY tersebut disampaikan oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian ya. Bahkan menurut Andi, keputusan diambil Majelis Tinggi Partai Demokrat menggelar rapat di Cikias, Bogor, Jawa Barat. Bahkan di satu sisi yang mengumumkan poin hasil rapat dari jumpa pers ya di Pelataran ya pendopo kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan setelah rapat Majelis Tinggi partai memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan. Inilah terlalu gagabah menurut saya pribadi begitu. Kenapa? Ya terburu-buru mengambil sikap ini begitu. Seharusnya Partai Demokrat berada di dalam dulu begitu kan, lihat ke situasi dan kondisinya begitu kan, ya biar tidak menjadi carut marut dalam hal ini begitu kan. Ya mau ke mana coba? Ke PDIP saya kira tidak diterima di situ karena beda pemikiran antara SBY dengan PDIP begitu ya. Kepada Pak Prabowo boleh-boleh aja tapi bukan wakil, kan kira-kira seperti itu logikanya begitu. Dia terjebak sekarang begitu ya. Kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan ya. Anies merupakan baca pres yang diusung KPP yang mulanya beranggotakan Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Namun Demokrat mencabut dukungan terhadap Anies usai Nasdem memilih Caimin sebagai baca presnya begitu. Banyak sekali pro dan kontra hal-hal ini begitu. Tapi saya kira apresiasi luar biasa begitu ya kepada Partai Nasdem ya yang selama ini belum mendeklarasikan Pak Anies Baswedan begitu kan. Sejak apa namanya capres-cawapres maksudnya begitu, cawapresnya begitu ya, Anies Baswedan begitu ya. Ya saya apresiasi itu begitu. Bagaimana jadinya kalau Anies Baswedan sudah mendeklarasikan itu begitu. Ya pada hakikatnya ya harus bersabarlah Partai Demokrat, kira-kira seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau menurut saya pribadi begitu ya, sabar aja menerima kenyataan pahit ini begitu ya. Pemilu ini bukan pemilu tidak ada lagi begitu, pasti ada lagi nanti 5 tahun. Tunggu sajalah Partai Demokrat 5 tahun begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.